Kenalkan, nama saya Jundi Nurul Fadila dengan NIM 12 dari Prodi Arsitektur. Halo, perkenalkan nama saya Made Brian Agustiawan, NIM 121390101 dari Prodi Arsitektur Landscape. Halo, nama saya Muhammad Dafa Farel Arseno dengan NIM 12 dari Prodi Arsitektur. Halo, perkenalkan nama saya Rikson Marulidua Pakpahan, NIM 121201336 dari Prodi Arsitektur. Izin memperkenalkan diri, nama Katuan Yuridis Alham, NIM 12 dari Program Studi Arsitektur. Apa itu prinsip Bernoulli? Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan yang bernama Daniel Bernoulli. Persamaan Bernoulli dapat dituliskan seperti P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, ada aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan dapat disebutkan sebagai P ditambah rho GH ditambah setengah rho V2 sama dengan tetap. Dan yang kedua, aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan dapat dituliskan sebagai berikut: V kuadrat per 2 ditambah theta ditambah W sama dengan tetap. Penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, kita telah menerapkan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari kita. Ingat, hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk ke dalamnya. Sebagai contoh, mengendarai sepeda motor, tangki air yang bocor, gaya angkat pesawat, menekan selang air, cerobong asap, dan lain-lain. Penerapan hukum Bernoulli pada peniup balon. Ketika kita meniup balon melalui lubang yang dimasuki sedotan dan meniupkan udara ke dalam kap yang tidak dilubangi, maka udara yang ditiup ke dalam mengalami percepatan yang sangat besar. Akan tetapi, karena kap ini tidak dilubangi, maka tekanan udara yang dari luar pun tidak bisa masuk ke dalam kap ini, sehingga balon pun tidak mengalami pendorongan oleh udara yang telah ditiup. Berbeda dengan kap yang telah dilubangi. Ketika kita meniup balon melalui lubang yang dimasukkan sedotan dan meniupkan udara ke dalam kap yang telah dilubangi, maka udara yang ditiupkan ke dalam mengalami percepatan yang sangat besar. Dan karena kap ini telah dilubangi, maka tekanan udara yang dari luar pun bisa masuk ke dalam kap ini, sehingga tekanan udara di dalam kap ini sama dengan tekanan udara yang berada di luar kap. Maka balon pun mengalami pendorongan oleh udara yang telah ditiup. Alat-alat dan bahan-bahan peniup balon. Berikut ini alat-alat beserta bahan buah balon, 2 buah cupping, cutter, sedotan, dan lem. Langkah-langkah pembuatan dan mekanisme cara kerja pada peniup balon. Pertama, siapkan alat-alat dan bahan-bahan berupa cup, cutter, balon, serta gunting dan sedotan. Kedua, potong bagian samping dan belakang cup dengan gunting ataupun cutter. Lalu, tempelkan sedotan ke bagian belakang cup dengan menggunakan lem. Tiuplah balon sampai terisi dengan udara hingga mengembang. Jika semua telah dipersiapkan, untuk metode yang pertama, tiuplah balon pada cup yang tidak dilubangi. Yang kedua, tiuplah balon pada kap yang telah dilubangi. Finally, bisa
diambil kesimpulan dari semua eksperimen tersebut? Tadi kita sudah menyaksikan percobaan yang pertama, yaitu menggunakan cup yang tidak berlubang dan meniupkannya pada balon tersebut. Nah, itu kita bisa lihat bahwa balon itu tidak terbang. Balon itu tetap menempel di permukaan. Jadi, dari prinsip Bernoulli, jika kecepatan udara di dalam kecepatannya lebih besar daripada di atmosfer, atau di luar sistem ini kecepatan yang lebih besar, maka tekanannya lebih kecil. Tekanan di luar di atmosfer ini lebih besar daripada tekanan yang di dalam. Jadi, balon didorong ke dalam, balon tetap diam. Sekarang kita lihat percobaan yang kedua. Percobaan kedua tadi sudah kita saksikan, yaitu jika balon ditiup menggunakan cup yang telah dilubangi, balon tersebut akan terbang. Balon tersebut akan tidak menempel di permukaan cup. Kenapa bisa begitu? Itu disebabkan karena udara di luar balon, di luar sistem, dan di dalam sistem itu akan sama. Itu sama udara luar dan dalam, karena ini dilubangi, dan udara yang di luar itu juga dapat masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan tekanan di antara di luar sistem dan di dalam sistem. Oleh karena itu, balon akan seperti yang kita saksikan tadi. Itu percobaan yang saya lakukan. Terima kasih. Thank you for watching our video.